Ming ketakutan, tetapi Xing Chang dengan tenang meyakinkannya, mengingatkannya bahwa mereka telah menghadapi tantangan seperti ini sebelumnya. Saat Ming pergi untuk berganti pakaian, Tong Lin mendekati Xing Chang dan mulai menggoda, tetapi Xing Chang menanggapi dengan dingin. Sikap itu membuat Tong Lin curiga, terutama karena ia tahu Xing Chang sudah bertunangan dengan Sang San. Dengan naluri detektifnya, Tong Lin mencoba mengonfrontasi Xing Chang tentang kata-kata aneh yang pernah ia ucapkan sebelumnya. Namun, Xing Chang dengan tegas menegaskan bahwa itu bukan urusan Tong Lin. Tidak puas, Tong Lin menaruh setangkai mawar di saku jas Xing Chang dan mengatakan, "Segalanya tentang dirimu akan segera menjadi jelas." Di tempat lain, Fun Shang mencoba menjelaskan kepada Maya bahwa wanita yang dilihatnya adalah bos baru di Lanhai, tetapi Maya tidak percaya. Saat dia mendesak Fun Shang untuk memberikan penjelasan, suasana memanas. Dalam keadaan terdesak, Fun Shang malah mendorong Maya ke dinding dan tanpa sengaja mencium bibirnya. Terkejut, Maya menampar Fun Shang sebelum pergi dengan marah. Di sisi lain, Tong Lin terus mencurigai hubungan Xing Chang dengan Sang San. Ia bahkan mulai menyelidiki siapa sebenarnya Xing Chang dan orang-orang terdekatnya. Keesokan harinya, Tong Lin muncul dengan tawaran kerjasama untuk perusahaan Lanhai. Dia mendesak Ming untuk menandatangani kontrak di tempat, meskipun Ming merasa gugup dan butuh waktu untuk mempertimbangkannya. Saat suasana semakin tegang, Maya tiba-tiba muncul bersama Muan dan tanpa sengaja memanggil Ming dengan nama aslinya. Hal ini membuat Tong Lin semakin curiga. Untungnya Xing Chang dengan cepat turun tangan, membenarkan bahwa Ming adalah Sang San dan pemimpin perusahaan. Dengan bantuan Xing Chang, Ming akhirnya berhasil memerankan Sang San dengan percaya diri, meskipun ia masih merasa cemas. Namun, Tong Lin tidak menyerah. Dia menuntut Ming membawanya ke gudang penyimpanan perhiasan, tempat yang hanya bisa diakses oleh CEO Lanhai. Ini menjadi ujian berat bagi Ming, karena hanya Sang San yang mengetahui kata sandi dan sistem identifikasi di sana. Dengan waktu yang terbatas, Fun Shang mencoba meretas sistem keamanan untuk membantu Ming, tetapi gagal. Dalam kepanikan, Ming teringat nasihat biarawati yang menyebut angka 1021 sebagai tanggal penting. Dia mencoba memasukkan angka itu sebagai kata sandi dan berhasil. Namun, untuk verifikasi terakhir, sistem membutuhkan pemindaian kornea. Untungnya, kornea Ming sangat mirip dengan milik Sang San, dan dia berhasil membuka gudang tersebut, membuat Tong Lin dan Muan terdiam dalam kebingungan. Setelah kejadian itu, Ming kembali ke kantor dalam keadaan kelelahan dan memeluk Xing Chang erat. Xing Chang membawanya ke mobil, berusaha menenangkannya. Ketika mereka sampai di rumah, Ming tertidur karena kelelahan. Dalam momen itu, Xing Chang hampir menyerah pada godaan untuk mendekatinya lebih jauh, tetapi dia menahan diri. Dia dengan lembut membantunya melepas sepatu hak tinggi dan menyelimutinya di tempat tidur. Ketika Ming terbangun, dia merasa malu atas keadaannya. Namun, Xing Chang dengan lembut meyakinkannya. Mereka berbicara tentang kekhawatiran mereka terhadap Tong Lin yang sepertinya mulai mencurigai identitas Ming. Saat itu, Ming bertanya dengan penuh rasa bersalah apakah Xing Chang membencinya karena kematian Sang San. Xing Chang menjelaskan bahwa itu bukan salahnya. "San menyelamatkanmu karena dia tahu kau memiliki kesempatan untuk hidup," kata Xing Chang dengan nada lembut. "Dan aku di sini untuk memastikan pengorbanannya tidak sia-sia." Namun, jauh di dalam hati mereka, baik Ming maupun Xing Chang tahu bahwa ancaman dari Tong Lin dan keluarga Sang masih jauh dari selesai. Namun, masalah baru muncul. Tong Lin mulai curiga terhadap identitas Ming. Dia meyakinkan orang-orang di sekitarnya bahwa jika Ming bukan Sang San yang sebenarnya, mereka semua akan kehilangan kendali atas Lanhai. Bersumpah untuk mengungkap kebenaran, Tong Lin tidak ragu untuk menyusun rencana demi membongkar identitas Ming. Di tengah malam, Xing Chang kembali dihantui mimpi buruk tentang kecelakaan yang merenggut nyawa keluarganya. Dari mimpi itu, dia akhirnya menyadari kebenaran pahit. Dia adalah saudara kandung Sang San, satu-satunya yang selamat dari tragedi tersebut. Dalam tidurnya yang gelisah, Ming mencoba membangunkannya. Dengan suara lembut, dia berbisik, berjanji untuk selalu melindunginya. Xing Chang akhirnya terbangun dan merasa lega melihat Ming di sisinya. Keesokan harinya, Xing Chang memberi tugas penting kepada Yuan untuk pergi ke Italia mencari dokter yang pernah menangani operasi mata Ming. Sementara itu, Ming berada di kantor, sibuk menggambar untuk mengalihkan pikirannya.
Muon, yang curiga dengan tingkah laku Ming, mencoba mengujinya. Dia memberikan gambar dan meminta Ming untuk memperbaiki kesalahan di dalamnya. Hampir saja Ming terjebak ketika Xing Chang muncul tepat waktu dan menyelamatkan situasi, menyebutnya dengan nama Sang San untuk menegaskan identitas palsunya. Namun, situasi menjadi semakin tegang ketika ayah Ming tiba-tiba muncul di lokasi bersama anjing peliharaan keluarga mereka. Anjing itu langsung mengenali Ming, melompat kegirangan seolah ingin menegaskan identitasnya. Suasana yang sudah kacau menjadi semakin rumit karena Lee, yang menyaksikan semua drama keluarga ini dari lobi, diam-diam merekam segalanya melalui panggilan video dengan teman-temannya. Dengan susah payah, Ming mencoba meyakinkan ayahnya bahwa dia salah mengenali orang. Ia bersikeras bahwa dirinya bukan Ming, tetapi Suang Xian, meskipun sulit baginya untuk mempertahankan kebohongan itu tanpa kehadiran Xing Cheng di sisinya untuk melindunginya. Ketegangan memuncak saat ayahnya memanggil nama Ming, membuatnya hampir kehilangan kendali. Namun, Shang dengan sigap turun tangan, berusaha mengalihkan perhatian dengan meyakinkan ayah Ming bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Ketika situasi tampak mulai mereda, anjing itu tiba-tiba mengejar Ming. Tanpa ragu, Shang melompat di depan Ming untuk melindunginya dan digigit anjing tersebut dalam prosesnya. Ayah Ming yang mulai curiga, merasa bahwa perempuan di depannya benar-benar putrinya yang telah hilang selama lebih dari 20 tahun. Namun, saat itu, Shan muncul dan mencoba meyakinkan bahwa Ming sebenarnya adalah cucunya yang bernama Shuang Xian. Meski Shan tidak curiga, ayah Ming tetap merasa ada yang tidak beres karena ia belum pernah mendengar kabar dari putrinya selama ini. Maya yang memperhatikan situasi ini memberikan saran agar ayah Ming mencoba menghubungi Ming melalui telepon. Dengan terpaksa, Ming menjawab panggilan tersebut. Saat ayahnya bertanya di mana dia berada, Ming berbohong dengan mengatakan bahwa dia masih di Italia. Untungnya, ayahnya percaya, tetapi Ming merasa sangat bersalah. Air matanya mengalir saat mendengar suara ayahnya, menyadari betapa beratnya kebohongan ini. Saat itu, Chun muncul. Dengan suara lembut, dia bertanya, "Kau baik-baik saja?" Ming menghapus air matanya dengan tergesa-gesa, mencoba menyembunyikan emosinya. Untungnya, Chun tidak mencurigai apapun. Ia hanya mengira Ming sedang kesal karena perdebatan sebelumnya dengan Xing Chang. Sementara itu, di tempat persembunyiannya, Xing Chang membawa Moon masuk. Tapi Moon sudah tidak bisa lagi menahan diri. Dengan nada penuh emosi, ia langsung menghadapkan Xing Chang. "Aku tahu siapa kau sebenarnya," ucapnya tegas. "Kau adalah Yanyi, kakakku yang hilang setelah kecelakaan itu, bukan?" Tatapan Xing Chang membeku. Namun, Moon belum selesai. "Dan Chun, dia hanya penyamaranmu kan?" Tambahnya dengan suara penuh curiga. Akhirnya, Xing Chang menghela napas panjang. Dengan berat hati, ia mengungkapkan kebenarannya. Ia menarik tangan kirinya dan menunjukkan sebuah bekas luka kecil di jarinya. "Kau benar, aku Yanyi," akunya. "Ini luka yang kau buat saat kita bermain dulu." Moon terdiam. Semua ingatan masa kecil mereka berputar di kepalanya. Namun sebelum ia bisa berkata apa, Xing Chang melanjutkan dengan suara serius. "Tapi kau tidak boleh memberitahu siapapun." Moon memandangnya tak percaya. "Aku harus mengungkapkan semuanya. Semua orang berhak tahu," serunya. Namun tatapan Xing Chang berubah tajam. "Jika kau berbicara, semuanya akan hancur. Kau tahu apa yang mereka lakukan pada San?" katanya. Xing Chang mengakui bahwa San yang asli telah dibunuh oleh keluarga Sang, dan ia membawa Ming untuk menyamar sebagai San demi membongkar rahasia kelam itu. "Aku melakukan ini untuk keadilan," ucapnya, suaranya bergetar. Namun, Moon menolak untuk mendengarkan. Ia tetap bersikeras ingin mengungkap kebenaran. Dalam keheningan malam, Ming menemukan kakeknya di rumah bunga. Pria tua itu tenggelam dalam pikirannya, menatap rencana perjuangannya yang terpampang di meja. Namun, Ming segera menyadari bahwa tempat itu penuh dengan aura negatif. Hal-hal yang menghalangi sinar matahari masuk, membuat apapun di sana sulit tumbuh, termasuk bunga-bunganya. Kakeknya menghela napas berat, menyadari dalam hati bahwa sesuatu yang dipaksakan tidak akan pernah bisa berkembang. Dengan berat hati, dia meninggalkan rumah bunga, meninggalkan jejak kata-kata yang penuh makna. Ming, yang mendengar semuanya, justru bertekad untuk menyelamatkan bunga-bunga itu. Tanpa menghiraukan kehadiran Xing Chang, ia mulai menyirami tanaman. Namun, selang air yang tergantung terlalu tinggi membuatnya kesulitan. Saat ia mencoba menjangkaunya, Xing Chang tiba-tiba turun tangan untuk membantu.
Ketika air menyemprot kemana-mana, Xing Chang melindungi Ming dari basah. Di tengah semprotan air, mereka saling memandang. Pandangan itu lembut, penuh kehangatan, dan tanpa kata-kata, keduanya tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebersamaan di antara mereka. Malam itu terasa sangat romantis bagi Xing Chang. Saat Ming sedang mencuci tangannya, dia mengejutkannya dengan memeluknya dari belakang, dengan lembut membantu membilas sisa kotoran. Matanya tertuju pada rambut Ming yang basah. Dengan nada rendah, dia menawarkan, "Biar aku mengeringkannya untukmu." Ming hanya bisa mengangguk, wajahnya sedikit memerah. Ketika Xing Chang mengeringkan rambutnya dengan lembut, Ming memejamkan matanya. Dalam keheningan itu, ia sempat berpikir bahwa pria itu akan menciumnya. Namun, saat ia membuka matanya, Xing Chang sudah menjauh, meninggalkannya dalam perasaan malu yang manis. Keesokan harinya, Tong Lin tiba-tiba muncul tanpa pemberitahuan. Namun kunjungannya bukan tanpa tujuan. Dia datang dengan rencana licik untuk mengungkap identitas asli Ming. Tong Lin membawa sepiring ketan mangga, makanan yang ia tahu bisa memicu alergi Ming. Informasi itu ia peroleh dari Maya, yang dengan polosnya membagikan detail tersebut selama survei makanan favorit mereka. Ketika Ming melihat makanan itu, tubuhnya langsung gemetar. Namun, dia tahu bahwa menolak hidangan itu tanpa alasan hanya akan menimbulkan kecurigaan. Dengan keberanian yang dipaksakan, Ming mencoba memakan hidangan itu meskipun tahu risikonya. Di sisi lain dunia di Italia, Yuan Shui tiba di rumah sakit dengan satu tujuan, menemukan dokter yang pernah mengoperasi mata Ming.